Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog, saat ini sudah bergabung bersama kita pemirsa yang akan menyampaikan pendapatnya tentang dialog kita saat ini. Kita tersambung dengan Pak Kurniadi dari Bandung, Jawa Barat. Halo, selamat malam Pak Kurniadi. Selamat malam Pak. Pak Kurniadi, tanggapannya soal tema kita kali ini apa Pak? Ya, sebetulnya permasalahan ini itu sangat menarik karena saya rasa terjadi untuk semua daerah. Cuman ini kebetulan pertama kali dilakukan oleh Ahok di Jakarta mendobrak hal-hal yang demikian. Sebetulnya kalau misalkan kita mau membuka data dari Ahok dan data dari DPRD secara terbuka disaksikan oleh masyarakat, khalayak ramai, kita mungkin akan tahu mana yang sebetulnya benar, mana yang nggak benar. Ya. Tinggal apakah masing-masing pihak berani melakukan hal itu. Ya, Pak Kurniadi, maaf saya potong sedikit. Itu sebetulnya kan sudah ada di websitenya jakarta.go.id ya kalau nggak salah, yang dari DPRD dan juga yang dari Pemprov untuk dibandingkan. Betul. Nah, Anda tadi mengatakan bahwa ini mungkin maksud Anda terjadi di banyak daerah, bukan di seluruh daerah mungkin ya? Atau Anda yakin bahwa ini terjadi di seluruh daerah? Mungkin secara gampang itu hampir di seluruh daerah. Hampir di seluruh daerah, oke. Iya, Anda yakin secara itu terjadi? gampangnya gitu ya. Oke. Memang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut gitu. Cuman kembali mengenai DPRD-nya sendiri yang katanya mengontrol pihak pemerintah. Ya. Apakah ada yang mengontrol DPRD-nya? Ya. Kembali di sini, DPRD itu adalah wakil rakyat. Bisa nggak rakyat melakukan kontrol terhadap kinerja DPRD? Kalau DPRD itu bisa melakukan hak angket kepada pemerintah, bisa nggak rakyat melakukan hal yang sama kepada DPRD? Baik, menarik sekali ini pernyataan dari Pak Kurniadi. Pak Kurniadi, itu saja Pak? Kemudian Pak, satu lagi Pak, maaf Pak. Jadi intinya, ketika orang sudah menjadi anggota DPRD, hendaknya orang itu melepas baju partai. Karena namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Partai. Bisa nggak mereka itu melepas baju partai dan sungguh-sungguh menjadi wakil rakyat? Oke, baik. Kalau itu bisa dilakukan, maka sebetulnya sinkronisasi pemerintah dan DPRD itu akan lebih mudah. Karena semuanya berpikir untuk rakyat. Baik. Pak Kurniadi, itu saja Pak? Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Kurniadi dari Bandung, Jawa Barat. Pak Dodi, ini menarik sebetulnya. Ini juga yang sebetulnya ingin saya tanyakan sama Pak Dodi tadi. Ada 3 hal tadi yang ditanyakan oleh Pak Kurniadi ya. Soal anggaran yang janggal ini terjadi di seluruh daerah. Nah, ini yang sebetulnya saya pengen tanyakan sama Pak Dodi. Hasil evaluasi, kalau kita bicara provinsi ya, ini kan semuanya dievaluasi oleh Kemendagri. Apakah sering ditemukan oleh Kemendagri anggaran yang janggal? Untuk beberapa hal itu betul adanya. Untuk poin-poin di kegiatan tertentu itu seringkali muncul angka-angka yang tidak proporsional. Misalnya sebagai contoh di zaman menterinya Pak Cahyokumolo masih baru pada waktu kemarin itu, Gubernur Riau yang ditahan KPK Pak Anas Makmun itu juga menyampaikan RAPBD yang persetujuan bersama itu, tetapi angkanya dibengkakkan. Ada markup di sana? Markup. Nah, oleh karena itu Menteri Dalam Negeri tidak mau itu memberikan evaluasi terhadap angka yang itu sudah banyak yang diganti oleh Pak Gubernur. Bahkan tidak mau memberikan evaluasi ya? Tidak mau, dan lalu kemudian meminta mana yang merupakan persetujuan bersama dengan DPRD. Oke. Ini yang lalu kemudian menjadikan dasar. Bukankah yang diserahkan ke Kemendagri mestinya yang sudah ada persetujuan antara Pemprov dan juga Dewan? Jadi begini, dari apa yang disampaikan secara normatif memang kepala daerah yang menyampaikan APBD hasil persetujuan bersama. Tetapi lampiran yang seperti DKI itu ada 6.600 halaman itu, ada yang sudah merupakan persetujuan bersama dan mungkin dalam tanda petik itu belum dilakukan persetujuan bersama barangkali. Karena seperti kita ketahui, untuk
melakukan pembahasan di DKI Jakarta kemarin itu hanya punya waktu 2 hari, sehingga lalu kemudian ketok palu setuju. Dan nggak mungkin ngecek 6.600 halaman dalam 2 hari ya? Tidak mungkin. Nah, oleh karena itu ini yang lalu kemudian ribut terkait dengan komunikasi bagaimana di depan publik. Pak Dodi, maaf sebelum ke sana, yang terkait contoh Riau tadi Pak, apakah yang diserahkan ke Kemendagri itu anggaran yang sudah disetujui bersama atau sebetulnya ada anggaran lain karena tiba-tiba kan gubernurnya yang menyampaikan? Anggaran yang sudah disetujui bersama tetapi angkanya dinaikkan. Oleh kedua belah pihak? Oleh pihak gubernur. Oleh pihak gubernur? Ya. Oh, Jadi misalnya. Artinya di Riau ini contohnya yang disetujui eksekutifnya bersama, ya misalnya persetujuan bersama antara gubernur dengan DPRD itu misalnya 1 miliar. Tetapi diajukan untuk memperoleh evaluasi Menteri Dalam Negeri itu diganti 1 miliar itu dengan misalnya 10 miliar. Artinya yang bermasalah di sini adalah gubernurnya? Iya. Timnya Pak Gubernur yang lalu kemudian menjadikan ini pelajaran yang menarik. Ya. Itu satu contoh daerah? Satu contoh. Nah, oleh karena itu terkait dengan RAPBD DKI yang merupakan persetujuan bersama itu, nanti kita akan menilai secara keseluruhan apakah memang dari 6.600 halaman itu termasuk yang di dalam rangka persetujuan bersama yang hanya 2 hari itu semuanya sudah tervalidasi oleh DPRD, atau jangan-jangan itu munculnya ada tiba-tiba muncul dan seterusnya. Pak Ini Dodi yang menjadi pertanyaan. Kita akan Pak Dodi, yang menarik dari Pak Rudi tadi, kalau Pak Kurniadi di Bandung tadi terkait dengan persoalan misalnya DPRD itu kan wakil rakyat yang mengawasi jalannya pemerintahan. Tetapi sebagaimana kita ketahui DPRD itu kan tidak bisa menjadi anggota dewan kalau tidak melalui partai politik peserta pemilihan umum. Nah, oleh karena itu memang terkait dengan persoalan akuntabilitas seorang anggota DPRD itu selain di mata pengurus partai juga bertanggung jawab kepada publik. Nah, oleh karena itu mekanisme yang terkait dengan persoalan bagaimana menilai seseorang itu apakah sudah akuntabel atau belum, ini instrumen terkait dengan laporan yang diberikan oleh anggota perseorangan itu untuk dikomunikasikan pada saat reses misalnya. Nah, lalu kemudian di setiap akhir tahun anggaran juga menyampaikan informasi terkait dengan apa yang dilakukan selama dalam 1 tahun. Meskipun kita nggak bisa berharap banyak sebetulnya dalam proses itu ya. Dan apa yang dilakukan oleh media massa, yang dilakukan oleh lini massa, media sosial, itulah bentuk kontrol masyarakat secara langsung sebetulnya. Persis. Pak Dodi, kita akan sambung ini di segmen berikut. Baik.